Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel banyak sekali digunakan dalam berbagai hal, termasuk diantaranya adalah di dalam bidang sains, khususnya bidang kimia, seperti beberapa contoh berikut ini. Misalnya, di sini kita akan belajar bagaimana kita menggunakan Microsoft Excel untuk menganalisis dalam salah satu kegiatan analisis di dalam ilmu kimia, misalnya dengan menggunakan kurva regresi seperti ini, yang nantinya digunakan dalam pengukuran spektrofotometer. Misalnya kita mencari suatu persamaan kurva standar, dan dengan itu nanti kita bisa mengetahui berapa konsentrasi sampel yang kita ukur, misalnya dalam suatu data penelitian. Contoh lainnya adalah bagaimana nanti kita juga akan belajar menggunakan Microsoft Excel ini dalam pembuatan grafik, baik satu sumbu ataupun grafik dua sumbu kiri dan kanan, yang penggunaan grafik ini banyak sekali digunakan dalam riset yang terkait dengan bidang kimia atau bidang-bidang yang lainnya. Sebagai contoh misalnya dalam sebuah jurnal atau sebuah buku, bagaimana kita nanti bisa ekstrapolasi atau menggambarkan data yang kita peroleh dari suatu riset dalam bentuk gambar yang seperti ini, atau mungkin data seperti ini, atau juga mungkin data seperti ini. Dalam sebuah paper misalnya, ini yang ditulis paper tahun 1995 ya, bagaimana nanti kita dari kemampuan dasar kita menguasai Excel, kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk bisa menggambarkan data semisal seperti ini. Bagaimana ada dua sumbu tentang konsentrasi selulus dengan CFU atau kandungan dari sel, misalnya dalam suatu bentuk kurva seperti ini, atau mungkin juga kurva seperti ini. Dengan demikian kita akan banyak sekali bersentuhan dengan Microsoft Excel, yang dengannya nanti kita akan sangat-sangat terbantu di dalam tugas pokok kita, di dalam tugas-tugas harian kita, kaitannya apakah nanti related dengan bidang kimia ataupun bukan ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang ada di dalam Microsoft Excel ketika kita buka dengan tampilan seperti ini. Maka ada beberapa bagian yang perlu kita kenal. Di bagian atas ini kita bisa mendapatkan adanya tulisan home, insert, big layout, formula, data, review, view, dan beberapa yang lainnya. Yang saya gunakan di sini adalah Microsoft Excel versi 2016 ya. Barangkali akan sedikit berbeda dengan tampilan dari Microsoft Excel dengan versi yang lebih tinggi atau mungkin lebih di bawah dari 2016. Kemudian ketika kita klik dari tab ini, maka kita kenal adanya beberapa menu yang dimasuk di dalam bagian bawah ini. Kalau ini tadi kita sebut dengan tab, maka bagian ini kita sebut dengan namanya ribbon ya. Ini juga ribbon ya, ini juga ribbon daripada review, ini ribbon daripada formula, dan seterusnya. Nah, kemudian kita dapati misalnya contoh dalam tab di ribbon untuk home ya, di tab home ini kita dapati ada clipboard, font, alignment, number, style, cell, editing. Nah, ini semua ini disebut dengan yang namanya adalah groups ya. Jadi ini ada group tentang
clipboard, grup tentang font, grup tentang alignment, number, demikian pula untuk yang lainnya kita dapatkan grup dari foundation library, defined names, formula auditing, calculation, dan seterusnya sebagaimana di grup-grup untuk di tab yang lainnya. Nah, terkadang ketika kita bekerja nanti di sini kita dapati ada tombol kecil, tanda panah kecil. Ini kalau kemudian kita klik, apa yang kita masuk di sini? Inilah yang disebut dengan launch button. Ini disebut dengan launch button. Jadi misalnya kita mengetikkan di sini satu kata, kita akan mengubahnya dengan font apa misalnya. Ini kaitannya adalah dengan grup mengenai font, ya. Maka kita klik untuk bagian ini, kita peroleh bahwasanya kita akan bisa memformat ini nanti dengan berbagai macam huruf, style, dan juga ukurannya. Selanjutnya kita perlu mengenal lebih dalam tentang tampilan ini. Ya. Di sini ada beberapa bagian, ya, yang disebut dengan sheet. Ya. Jadi ini ada sheet 1, ini sheet 2, ini sheet 3, dan ketika kita klik ini misalnya akan secara otomatis dia akan mengenerate karena sheetnya gini sudah dinamai, dia akan muncul sheet 1, kita tambahkan lagi muncul sheet 2, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan sheet. Ya. Gabungan-gabungan dari sheet semuanya tadi ini kita sering sebut dengan namanya workbook, ya, atau tempat di mana kita bekerja. Dalam setiap sheet, ya, kita perlu kenal yang pertama bahwasanya dalam setiap sheet itu terdiri dari yang namanya baris, ya, yang ke kanan, lalu ada kolom yang ke bawah. Ada berapa sih baris dan kolom di dalam satu sheet Microsoft Excel? Coba kita lihat untuk kolomnya, ya. Kalau ini kita geserkan ke kanan, lalu kemudian kita pencet Shift dan Control di paling kanan, kita dapat di sini bahwasanya kolom di sini terdapat 16.362 kolom. Ya. Kita kembali ke awal. Untuk barisnya ke bawah ada berapa baris? Kita bisa lihat misalnya dengan kemudian menekankan Shift, Control, Enter, kita peroleh di bawah bahwasanya paling bawahnya itu adalah 1.4.857.576 baris, ya. Sehingga kalau kita melakukan kalkulasi dalam satu sheet Microsoft Excel ini, kita bisa melakukannya dengan, kalau kita kalikan antara kolom dengan baris, kita kurang lebih ada 17 miliar yang kita sebut dengan sel, ya. Sel ini kita bisa lihat di sini tampilannya. Ketika kita taruh di paling awal, ini adalah A, ini 1, berarti adalah sel A1. Kalau kita klik sini di kolom D, maka dia D barisnya 5, ini berarti adalah kolom D5. Kalau taruh sini adalah G6, maka adalah nama sel. Selain itu, kita juga bisa mengenal yang namanya grup daripada sel. Misalnya kita grupkan seperti ini, maka sel ini adalah satu grup sel yang dimulai dari C4 sampai ke G10 dan seterusnya. Inilah nanti istilah-istilah yang akan kita pelajari secara lebih detail di dalam Microsoft Excel, dan juga nantinya akan banyak disebut di dalam latihan-latihan yang akan kita jumpai pada bagian berikutnya. Baiklah, setelah kita kenal istilah-istilah dasar di dalam sheet yang ada di dalam Microsoft Excel, ya, dari mulai tab, ya, kemudian ada ribbon, ada juga tentang groups, ya, lalu ada launch button, dan juga tentang apa itu sel, apa itu kolom, apa itu baris. Maka marilah kita coba lihat data atau tipe saja apa saja yang kita sering kenal di dalam Excel. Jadi yang pertama,
di dalam Microsoft Excel, kalau kita lihat di sini ada data yang namanya teks ya. Teks ini kalau kita ketikkan seperti kita mengetikkan teks, terus kemudian nama-nama seperti misalnya natrium, kalium, chloride, dan seterusnya, kita dapati bahwasanya ketika kita ketikkan ini, maka apa yang kita ketikkan itu dia langsung secara otomatis berada di letak kiri. Kemudian yang kedua, tipe datanya kalau misalnya kita masukkan dalam bentuk angka ya. Nah, di sini misalnya kita ketikkan angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, maka kita dapati ketika yang kita ketikkan sini adalah angka ya, maka kita dapati bahwasanya angka ini dia akan langsung mengambil di posisi rata kanan. Inilah yang membedakan nanti bahwasanya ketika data itu dikenal sebagai teks ataupun sebagai number. Nah, selanjutnya untuk berlatih kita kaitan dengan penggunaan Excel ini sebagaimana tersedia di dalam file latihan yang dapat diunduh dalam bagian bawah deskripsi video ini. Misalnya silahkan dibuka di sheet autofill. Kita dapatkan di sini misalnya kita ingin mengetikkan huruf dalam bentuk format angka yang dia itu bagaimana bisa diketikkan secara otomatis. Misalnya begini, kita ingin menentukan nomor dari nomor 1, 2, 3, 4, kita harus mengetikkan satu persatu, dan ini sungguh terkadang memakan waktu. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengetik dengan cepat? Saya hapus dulu misalnya untuk angka 1, angka 3 dan seterusnya. Saya cukup ketikkan angka 1 dan 2, kemudian saya blok dengan menekan shift, kemudian saya geser menggunakan panah ke bawah ke angka 2. Lalu lihat di bagian pojok ini kita bisa tarik sampai misalnya ke di sini. Maka secara otomatis angka 1 sampai 15 sudah tergenerate dengan otomatis. Nah, kemudian juga seandainya saya ingin membuat suatu perulangan angka, yang angka itu berulang misalnya dari 2 ke 4 misalnya. Maka ketika kita blok seperti ini ya, dari sel yang pertama dengan sel yang kedua, kemudian kita tarik ini ke bagian bawah, maka kita akan dapati angka yang di-generate dari kita menarik ini tadi ke bawah secara otomatis adalah kelipatan daripada 2 ya. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, ketika di sebelah sini sudah kita dapati atau sudah kita letakkan angka sebagai panduan kita untuk sampai berapa baris yang kita kehendaki, kita dengan mudah cukup mengklik di tombol ini dengan double klik, maka secara otomatis akan tergenerate angka itu di bagian bawah. Kemudian yang berikutnya yang bagian ketiga adalah kalau misalnya kita ingin mengetikkan hari ya, ini dalam istilah bahasa Inggris. Nah, kalau kemudian kita ingin mengetikkan hari setelah Monday mestinya adalah Tuesday dan seterusnya, bagaimana? Kita cukup bisa melakukan hal yang sama, tidak perlu kita memblok 2. Kalau ini tadi angka karena urutannya adalah 1 selisih 1, yang ini adalah selisih 2. Kita bisa lakukan dengan cara yang sama di sini dengan mendouble klik bagian ini 2 kali. Maka secara otomatis kita sudah bisa mendapatkan hari yang di-generate oleh Microsoft Excel secara otomatis. Demikian juga untuk bulan yang bulannya dalam bentuk yang pendek misalnya ya, di sini adalah Januari misalnya, kita double klik maka kita peroleh perulangan dari bulan dalam bentuk pendeknya January, February, March, sampai kemudian berulang lagi sampai March selama 15 perulangan. Demikian pula untuk yang dia dalam bulan dalam format panjang, maka kita bisa double klik di sini, maka secara otomatis
diperoleh bulan dengan tanpa short month, tetapi dalam bentuk yang panjang ya. Demikian pula untuk ini tadi short month, ini mestinya short day ya. Ini berarti saya hapus terlebih dahulu. Di sini saya ketikkan Monday, itu berarti mon. Kemudian saya ulangi, maka akan langsung di generate month, choose, wait, choose, Friday, dan seterusnya. Demikian pula untuk short month, kita juga bisa lakukan double klik di sini, langsung tergenerate otomatis. Dan demikian pula misalnya untuk kita membuat sub, ada angka A1, A2 dan seterusnya sampai 15, kita cukup dengan mengklik di sini, maka secara otomatis dalam autofill ini kita bisa peroleh hasilnya dengan tanpa harus kita mengetikkan satu persatu. Ini adalah salah satu trik yang nantinya akan banyak dipakai pada langkah-langkah berikutnya. Silahkan Anda lakukan latihan dengan template file sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Marilah kita lanjutkan pada tahap berikutnya setelah kita lewati di tahap 1 dan tahap 2. Pada tahap 3 ini kita akan belajar bagaimana memformat dari bahan yang ada seperti yang file telah disampaikan pada bagian 2 sebelumnya, untuk menjadi suatu tampilan dari output yang kita olah dalam Microsoft Excel itu seperti ini, yang kalau kemudian kita cetak, kita preview, nantinya kita akan peroleh kurang lebih outputnya adalah seperti ini. Bagaimana caranya? Mari kita lakukan satu per satu. Pertama, dalam belajar memformat di dalam Microsoft Excel yang kadang karena kekurangtahuan kita, kalau kita preview misalnya hasil seperti ini, maka kita dapati hasil yang tampil hanyalah seperti ini, yang tidak akan nampak nyaman dipandang mata, terlebih nantinya seolah-olah bahwasanya ketikan dari Microsoft Excel yang mungkin jarang kita gunakan, outputnya adalah seperti halnya pengetikan biasa. Nah, Anda, kita semuanya yang mungkin sudah duduk di bangku perguruan tinggi ataupun di sekolah menengah atas, tentunya tampilan yang harus kita hasilkan dari Excel ini harus jauh lebih baik. Baiklah, mari kita mulai. Pertama, kita perlu memformat jenis font yang kita bisa gunakan. Untuk memformat semuanya, cukup kita klik pada bagian pojok ini, kemudian kita pilih di ribbon ini. Misalnya kita gunakan font Century Gothic misalnya, seperti ini. Kita bisa klik di sini, maka sudah berubah. Lalu ketika kita lakukan perubahan ini, kita dapati bahwasanya tulisan ini ada natrium sulfat, ada natrium hidroksida dan seterusnya, ini tertutup oleh besaran dari kolom ini. Bagaimana caranya agar tulisan ini tidak digeser satu persatu? Kita bisa lakukan dengan cara manual seperti ini. Kita geser sampai kemudian kita geser lagi sehingga seluruh tulisan ini akan nampak. Itu adalah cara yang lama. Cara cepatnya adalah kita bisa meletakkan sini, kemudian kita lakukan double klik, maka secara otomatis ini akan mengambil lebar sesuai dengan lebar maksimum dari font atau kata atau kalimat yang ada di sini. Kemudian untuk jumlah ini kita tahu jumlah stoknya dalam bentuk jumlah stok dalam bentuk gram, kemudian terpakai gram, sisa harga satuan rupiah, kemudian nilai nominalnya. Ini kalau kita kemudian misalnya kita lakukan dengan cara yang sama di bagian ini, maka kita peroleh bahwasanya letak daripada si angka ini tadi, ini akan sangat berjauhan dan kurang nyaman dipandang dengan mata. Oleh sebab itu,
kita bisa melakukan format untuk judul dari bagian ini dengan kita blok di bagian sini, kita letakkan, kemudian kita tekan Shift Ctrl panah ke kanan, maka ini artinya akan memblok seluruh konten daripada sel dari mulai sel A5 sampai pada G5. Kemudian kita klik kanan di sini, kita klik format sel, kemudian pada bagian alignment ini kita klik untuk bagian centrang untuk wrap text, kemudian kita tekan OK. Nah, ketika kita tekan OK, maka kita peroleh bahwasanya untuk tulisan yang panjang tadi itu secara otomatis dia akan di-wrap, ya, akan dibungkus, akan dipaksa oleh si sel tadi sesuai dengan lebaran kolom tadi ini dengan panjang yang menyesuaikan dari si kolom tadi ini. Baik, kita akan lihat. Lalu kita dapati di sini ketika kita lakukan formatting seperti ini nampak bahwasanya tulisan nomor, nama item dan seterusnya itu berada di bagian bawah. Ini kita bisa lihat pada bagian di group alignment ini di sini nampak ya, untuk di home di group alignment dia letaknya ada di bawah. Nah, biasanya untuk judul kita lakukan formatting di bagian tengah, maka kita bisa klik bukan di bawah tapi di bagian middle ya. Maka dia akan di tengah. Ini untuk di bagian atas dan bawahnya. Lalu bagaimana untuk meratakan kiri dan kanannya? Kita klik juga bagian ini, maka akan diperoleh sel ini dalam posisi tulisannya itu ada di tengah. Nah, kemudian kita misalnya karena huruf terpakai ini nampak terputus di i-nya, kita bisa geser sedikit ya, terpakai dalam bentuk gram, sisa dalam bentuk gram. Kemudian satuan ini kita geser juga sedikit supaya gramnya naik ke atas ya, harga satuan per gram rupiah, kemudian nilai nominal rupiah. Mari kita coba, meskipun nanti akan kita bahas secara terpisah untuk kalkulasi atau operasi dasar di dalam Microsoft Excel pada bagian yang berikutnya. Kita lihat di sini. Misalnya kita ingin menghitung berapa nilai keseluruhan daripada zat yang kita miliki dari sisa yang telah atau yang masih ada ya. Kita kalikan dengan harganya dengan formulasi, kita klik di sini ya, di sel yang akan gunakan perhitungan. Kita klik sama dengan, kemudian kita klik dari harga sisanya, kemudian kita kalikan dengan menekan Shift tanda bintang, kemudian kita klik untuk dikalikan dengan sel yang F. Ini artinya bahwasanya kita untuk nilai nominal daripada barang ini, natrium sulfat, itu adalah kalikan dari jumlah sisa per gram dengan harga satuan. Kemudian kita tekan enter. Maka kita dapati di sini bahwasanya perkalian antara nilai sisa gram dengan harga per gram kita peroleh angka seperti ini. Nah, dengan cara yang sama seperti yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, di bagian 2, untuk bagaimana kita mengkalikan ini, kita bisa lakukan dengan cepat dengan kita tekan kita dekatkan kursor kita di bagian ini, kemudian kita tekan double klik. Ya, selesai. Ini adalah pada bagian yang pertama. Lalu bagaimana kita untuk memformat angka yang angkanya ada angka ribuan, ada angka puluhan, lalu ada angka ratusan. Kita bisa lakukan formatnya ya, kita blok dulu di sini, misalnya di sini sampai di sini. Kemudian di bagian number. Nah, jadi di bagian group number ini ada tanda koma. Ya. Ini akan tergantung daripada sistem komputer regional setting dari komputer Anda, apakah menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Inggris. Dalam kasus ini saya menggunakan lokal sistemnya adalah dalam bentuk bahasa Inggris. Ketika saya tekan tombol comma style, jelas di situ nampak format with 1000 separator. Jadi format untuk satuan yang jumlahnya 1000 itu seperti apa. Kalau saya klik di sini, maka diperoleh untuk satuan ribu itu dipisahkan dengan tanda koma. Jangan khawatir kalau Anda memiliki lokal settingnya adalah bahasa Indonesia, maka akan dapati di sana setelah satu ini adalah bentuknya titik, sementara desimal itu bentuknya koma. Nah, karena di dalam komputer saya menggunakan lokal settingnya adalah berbahasa Inggris,
Maka untuk ribuan ini dipisahkan dengan tanda koma, sedangkan untuk desimal dipisahkan dengan tanda nol. Nah, kita bisa lihat bahwasanya di sini ada penambahan secara default untuk desimalnya dalam bentuk 2 desimal. Bagaimana kita untuk kemudian mengubahnya dengan tanpa desimal? Ya, tentunya ini menjadi pilihan karena kenapa? Karena kita tidak menghitung angka itu dalam bentuk desimal. Di lain kesempatan misalnya Anda atau kita semuanya harus menghitung dalam bentuk desimal, maka sesuai dengan keinginan kita bisa lakukan formatting sampai berapa koma berapa angka di belakang koma. Saya plot kembali dengan saya tekan shift, panah ke kanan, panah ke bawah. Maka di bagian dari group number ini ada tanda untuk increase desimal, ada tanda untuk decrease desimal. Pada kasus ini saya karena ingin bilangan saya, angka saya adalah bilangan bulat, maka saya akan bukan pilih untuk yang bagian ini, bukan increase desimal, tetapi adalah decrease desimal. Ketika saya tekan satu kali, yang terjadi desimalnya hanya tinggal satu angka, yang tadinya 2 angka. Saya lanjutkan satu kali lagi, maka kemudian saya peroleh bahwasanya angka ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan itu sudah dipisahkan keseluruhannya dengan tanda koma. Nah, lalu apa yang terjadi di sini? Semuanya muncul dengan tanda crash. Ini artinya angka yang ada di sini itu jumlahnya melebihi daripada kolom yang tersedia, sehingga tampilannya adalah seperti ini. Kita bisa lakukan dengan cara kita geser. Nah, selesai. Kita dapati bahwasanya satuan ini semuanya telah kita peroleh seperti ini. Kemudian kita harus ingat bahwasanya tadi untuk bagian judul ini dia di bagian home untuk di group alignment, maka kita dapati harus setting untuk tengah di bagian middle alignment ya, dan juga di center alignment. Kita ingin berikan shade di sini. Kita berikan warna, misalnya kita bisa pilih di bagian font ini, kita klik untuk fill color, kemudian kita pilih misalnya dengan background seperti ini. Maka kita sudah dapati untuk bagian judul ini memiliki background yang membedakan daripada isi sel. Lalu bagaimana kemudian kita memformat supaya ini bisa tampil dalam bentuk garis. Nah, sebelum itu mari kita preview. Silahkan kita klik di sini. Ini ada tombol preview. Kalau belum keluar silahkan ada tombol klik ini. Kemudian Anda centang untuk pilihan print preview. Ya. Karena saya sudah ada, saya tinggal pilih. Inilah kurang lebih tampilan dari apa yang sudah kita format dengan tahapan yang sebelumnya. Nah, saya ingin bahwasanya tampilan ini dalam bentuk garis. Maka saya blok lagi dari sel A5, kemudian saya tekan shift, saya tahan, saya tekan panah kanan saya, kemudian saya tekan panah bawah saya, maka ini telah secara otomatis memblok seluruh sel dari A5 sampai ke G15. Nah, di bagian ini saya ingin format garisnya dengan format, saya klik di bagian button border ya, di bagian group font, kemudian saya pilih more borders ya. Saya ingin tampilan garisnya itu bukan garis seperti ini adalah tampilannya adalah bentuk solid ya, artinya full semuanya. Misal saya ingin menggunakan variasi yang ini, saya pilih, tinggal klik di sini. Kemudian bagaimana supaya garis itu secara otomatis keluar? Kita cukup klik misalnya untuk yang outline-nya, berarti bagian luar, ini berarti sudah terisi, lalu kita klik bagian dalamnya. Atau kita bisa lakukan klik satu persatu di bagian ini. Nah, kalau sudah kemudian kita tekan OK. Maka kalau kita preview lagi, kita dapati grafik kita ini sudah dalam bentuk tampilan yang seperti ini. Apakah sudah selesai? Menurut saya masih kurang ya. Di sini untuk nomor angka ya, nomor itu dia posisinya belum di tengah. Mari kita format. Kita bisa letakkan di sini, kemudian kita geser sedikit ya agar lebih leluasa. Kemudian kita letakkan di kolom A6 di angka 1, kemudian kita tekan shift, kontrol anak panah ke bawah, dan kita bisa pilih tadi posisinya dia di tengah, lalu di
bagian middle ya. Kalau kita preview lagi, maka kita peroleh kurang lebih adalah seperti ini ya. Baik. Lalu bagaimana kita ingin menampilkan, kalau tadi dalam preview kita dalam kertas yang tercetak ini dia tentunya untuk margin kanannya lebih lebar dibandingkan dengan margin kiri. Caranya adalah kita klik di pick layout, kemudian kita tekan di margin ya. Kemudian kita pilih custom margin. Di sini satuan yang kita gunakan adalah inci ya. Kita dapati bahwasanya bagian kiri left itu 1,8 inci, yang bagian kanan juga 1,8 inci. Misalnya saya ingin bagian kirinya lebih besar, kita bisa mengklik misalnya dengan angka 3,3 misalnya, kemudian right-nya saya kurangi sedikit menjadi 1,3 ya. Bagian top dan bottom saya biarkan misalnya, lalu kemudian saya tekan OK. Maka ketika saya preview, ada satu bagian yang tadinya hanya satu halaman, dia menjadi 2 halaman. Kalau kita klik di sini di next page, maka bagian halaman ini, kolom ini dia berada di halaman berikutnya. Artinya akan tampil dengan, kalau kita cetak dengan printer, maka hasilnya akan kita peroleh 2 lembar. Sungguh tidak nyaman kalau kita lakukan ini. Bagaimana caranya supaya tampil di sini untuk dalam satu lembar? Kita bisa pilih untuk bagian bawah sini, kita pilih untuk scalingnya ya. Ini ada beberapa pilihan, ada fit on one page kalau kita mau paksa seluruh apa yang kita ketik itu tampil dalam satu lembar, atau yang ini adalah untuk kita fit column on one page, jadi seluruh kolom yang ada yang sudah kita ketikkan tadi itu akan ada dalam satu halaman. Atau kalau misalnya barisnya terlalu panjang, kita paksa untuk dia dalam satu panjang dari kertas itu. Dalam kasus ini karena tadi ada melebar di kanan, saya akan pilih pada bagian yang kedua, fit all column on one page. Saya klik di sini, maka secara otomatis di sini kita dapati tampilannya dia sudah berada di bagian dalam satu baris yang sama. Oke. Lalu bagaimana kita memformat untuk bagian judulnya ya. Kita bisa blok dari sini sampai ke batas kolom G sesuai dengan kolom terakhir di sini. Lalu pada bagian home ya, kita klik merge and center ya, artinya ini kita merger ya. Demikian di bagian ini pula saya blok sampai ke bagian G ya. Caranya dengan meletakkan di sini, kemudian kita tekan shift ya. Kemudian bisa digunakan tanda panah kanan pada kursor keyboard Anda, kemudian tekan merge. Nah, untuk bagaimana boldnya, kita klik dengan tanda bold. Maka dengan demikian, kalau kita preview, kita sudah dapati apa yang kita tulis itu sudah dalam format kurang lebih seperti apa yang ingin kita lakukan. Nah, kalau misalnya Anda melihat ini kenapa misalnya margin kanannya terlalu kecil, kita bisa lakukan dengan cara tadi ya. Kita atur di page layoutnya, kemudian marginnya, kemudian custom margin, kita bisa besarkan sedikit misalnya sini menjadi 1,8 misalnya. Oke. Kemudian kita preview lagi, karena sudah kita paksa dalam fit awal one page ya, ini akan bergeser lebih besar. Nah, ini kenapa kita sediakan sebelah kiri menjadi lebih besar. Kita tahu bahwasanya mungkin kita perlu penjilitan dan seterusnya, yang pada bagian ini tentunya dia ketika ada space yang dibutuhkan untuk penjilitan, maka bagian ini ketika dicetak itu akan tanpa terkurangi untuk bisa kita gunakan. Nah, pemformatan lain, apakah kemudian misalnya ini tulisan ini perlu kita lakukan dalam kita format dalam bentuk rata tengah misalnya, kita bisa membloknya secara satu persatu misalnya dari sini. Kemudian kita tarik ke bawah ya dengan menekan tombol kiri ya dari touchpad Anda ya, atau Anda letakkan sini kemudian tekan tombol shift control panah ke bawah. Nah, ini kita dapati dia masih ada di button line ya. Kita ingin dia berada di letak kiri ya, kita ambil line left, kemudian dia di bagian tengah, maka dia akan secara otomatis. Demikian pula untuk yang ini, kita dapatin semua secara otomatis oleh Excel akan diformat dalam bentuk bottom align ya. Kita bisa memformatnya karena ini angka semuanya di kanan,
Kita letakkan kursor kita di sini, ya, di sel ini. Kemudian setelah itu kita tekan Shift, kita tekan Ctrl, kita tekan panah ke kanan kita, kemudian panah ke bawah. Nah, kemudian kita bisa formatnya, misalnya dia adalah rata kanan, right align. Kemudian kita ingin bahwasanya dia itu ada di middle align. Jadi kalau kita preview nantinya atau kita copy data ini ke tempat lain, kita peroleh bahwasanya apa yang kita ketik ini sudah sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Terakhir, misalnya saya ingin memasukkan format untuk angka ini dalam bentuk rupiah, ya, satuannya rupiah. Tetapi karena di atas sudah dituliskan rupiah, maka tidak perlukan dituliskan rupiah. Kalau seandainya di sini saya hapus, ya, kemudian saya ingin memunculkan rupiah di sini, caranya adalah mudah sekali. Kita klik di angka ini, kemudian kita klik number, lalu kita pilih currency. Di currency-nya pada bagian ini, karena none artinya tidak ada currency yang dipakai, kita ingin rupiah, maka kita cari di bagian bawah di sini, kita klik sampai kemudian ketemu masih ke, kemudian ke bawah lagi MPQR, ya, kita peroleh bahwasanya sini ada nah di sini rupiah dalam bentuk Inggris atau rupiah dalam bentuk Indonesian. Kalau kita klik rupiah dalam bentuk English Indonesian, misalnya kita klik di sini, secara otomatis dia akan tertulis misalnya untuk angka 8450 dalam bentuk desimalnya, ya, ini kebetulan desimalnya adalah 0, ya. Maka kita klik OK. Secara otomatis maka di sini tergenerate rupiah, ya. Demikian pula kalau ini kemudian kita double klik, secara otomatis karena tadi di bawah sistem, belum terformat seperti itu, maka di sini secara otomatis akan diperoleh angka ini. Nah, itulah kurang lebih beberapa hal yang perlu kita pahami dalam kaitan formatting ketika kita bekerja dalam Microsoft Excel. Baiklah, kita akan ketemu lagi dalam bagian yang berikutnya dengan topik yang lebih tinggi. Akan tetapi jangan pernah melupakan dari trik-trik atau tutorial yang sampai pada bagian ini yang akan memudahkan Anda nanti di dalam menyelesaikan untuk di bagian yang lebih lanjut.